Oke, kita bahas dulu yang ini teks 1 ya. Gambar di bawah adalah peta dari beberapa kecamatan di Kota Damai. D ke C 40. Oke. Jadi kalau D ke C 40 berarti masing-masing kota kecilnya itu sisi panjang sisinya 10 ya. Jadi ke sini nih. Nah, ini tuh 40. Jadi kalau segini 40 kelebihan. Anggap aja lah nandainnya sesuai label ya. Oke. Jadi kalau itu 40, ya udah berarti masing-masing panjang sisi kotaknya adalah 10. Panjang jalan tol yang menghubungkan kecamatan C dan H. Perhatikan bahwa itu segitiga siku-siku dan dicari sisi miring ya. Kita pakai Pitagoras. Jadi kita nyari panjang yang ininya kan 20 ya. Yang itu 10. Berarti 10 kuadrat ditambah 20 kuadrat. Jadi kita nyari panjang CH-nya 10 kuadrat 100, 20 kuadrat 400. Jadi akar 500. Nah, akar 500 berarti 10 akar 5. Gampang ya, jawabannya yang C. Sekarang nomor 2. Jarak terpendek yang dapat ditempuh ketika mengendarai mobil dari kecamatan C dan kecamatan E. Berarti kecamatan C dan E itu dihubungkan oleh jalan tol yang berbentuk seperempat lingkaran ya. Jadi kalau seperempat lingkaran itu jari-jarinya, nih jari-jari yang saya kasih warna hijau tandanya. Jari-jari, ini pusat, saya kasih titik warna hijau pusatnya. Nah ini saya kasih tanda saja. Nah jari-jari itu yang warna hijau. Berarti jari-jarinya berapa? Jari-jarinya adalah 30 ya. Nah, kalau jari-jarinya 30, berarti EC itu kan jadinya seperempat dikali keliling lingkaran ya. Keliling lingkaran itu adalah 2 PR. Oke, jadi karena 2 PR, seperempatnya jadi setengah PR. Benar ya? Setengah PR. Karena kan seperempat dikali 2 PR. R-nya 30 dibagi 2. Ya udah dapat jadinya 15 pi. Gampang ya? Nomor 3. Andra mengendarai mobil dari kecamatan G menuju kecamatan D dengan terlebih dahulu melewati kecamatan E dan kecamatan F. Laju rata-rata mobil Andra 50 km per jam di jalan biasa dan 30 akar 5 km per jam di jalan tol. Waktu tersingkat. Oke, jadi dari G pengen ke D tapi melewati E dan F. Berarti tracknya saya mau buat pakai warna biru ya. Tidak sesuai garisnya juga, tapi yang penting tahu ya. Dari G, nah, terus ke E, ke F, nah gitu ya. Terus ke D, nah itu yang warna biru tracknya. Oh berarti jalan biasanya ada berapa kilometer? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 60.
Ada 60 kilometer ya. Oh, berarti kalau 60 kilometer, jadi saya akan menyebelahkan T totalnya adalah T melalui jalan biasa sama melalui jalan tol. Melalui jalan biasa berarti pakai kecepatan yang di jalan biasa ya. Berarti 60 dibagi 50 ya. Ingat kilometer per jam. 50. Ngomongnya 50, nulisnya 15. Jadi 1,2 jam ya. Ditambah T di jalan tolnya. Tadi kita udah ngitung kalau panjang jalan tolnya 10 akar 5. Jadi kalau kita nyari waktunya, jaraknya, ingat ya rumus ke Jawa ya gimana? Rumus ke Jawa, kecepatan sama dengan jarak per waktu. Di otak-atik jadinya ke Jawa ketemu JKW. J sama dengan K dikali W. Di otak-atik lagi jadi wakilnya JK. Nah, periode 1. Ke Jawa ketemu JKW, wakilnya JK. Cuma gampang lah. Mesti ingat ya. Meskipun ya udahlah. Kita tuliskan kecepatan di jalan tolnya 30 km per jam. Sorry, 30 akar 5. Jadi akar 5-nya bisa dicoret ya. 30 nolnya coret. Ini juga. Oke, jadi 6 per 5 jam berarti 1 jam 60 menit, 1/5 jam berarti 60 dibagi 5, 12, 72 menit. Ditambah 1/3 jam, 20 menit. Jadi total 92. Oh, udah ada di sini jawabannya. Oke, jawabannya nggak sengaja nih muncul di situ. Jawabannya 92. Gampang ya. Selanjutnya nomor 4 masih teks 1. Handi dan Badu akan bertemu di kecamatan F. Handi mengendarai mobil, kecepatannya 30 km per jam dari G. Oh, dari G mau ketemu di F. Dari G mau ketemu di F. Itu siapa? Itu Handi. Kalau Badu dari mana? Oh, dari D. Katanya jadinya Badu berangkat jam 8 pagi. Jadi kalau Badu jam 8 pagi, kita lihat waktunya dong. Bisa cari karena diketahui kecepatannya ya. Jadi T-nya bisa dicari dengan 15 akar 5. Sorry. Jaraknya kan jalan tol itu 10 akar 5 ya. Kilometer. Dibagi 15 akar 5. Berarti 2/3 jam ya. 2/3 jam itu berapa? 40 menit. 2/3 jam. 2/3 jam itu berarti kalau diubah jadi menit 40 menit kan ya. Karena dia berangkatnya jam 8,
Waktunya 40 menit. Oh, berarti nyampe di sini tuh nanti ketemuannya jam 8.40. Oke. Berarti ketika ditanyakan jam berapa Handi harus berangkat supaya ketemu pas jam 8.40. Ya udah, kita ngitung lagi di sini. T-nya untuk Handi tinggal dihitung ya. G ke F berapa? 40 ya. Karena nggak harus melalui E kayak yang tadi nomor 3. Jadi langsung G ke F 40 kilometer. Kecepatannya 30 kilometer per jam. Udah jadi berapa? 4/3 jam. Kalau 4/3 jam itu berarti 1 jam 20 menit. Berarti kalau 1 jam 20 menit, Handi berangkat jam berapa? Kalau harus ketemu jam 8.40. Ya sudah, gampang. Berangkatnya jam 7:20. Ya, gampang ya. Oke, silahkan dihayati dulu. Oke guys, cobain dulu yang selanjutnya teksnya ya, yang rumah hujan. Bisa nggak soal yang butir air hujan itu bisa dikerjain? Siapa yang dapat jawabannya? Azam, Irsyad, Hasna, juga dari Al-Fatah. Apakah bisa mengerjakan? Oke, kalau begitu saya bahas aja ya. Salah satu soal yang bagus ini ya di teks 2 ini. Jadi katanya ada butir air hujan. Kalau jatuh ke atap bentuknya bidang miring ABCD ya. Kalau jatuh bentuknya apa namanya? Ini nih, daerah yang daerah W elips ini. Tapi tentu susah ya kalau kita mau ngitung pakai luasan elips. Sehingga katanya definisi basah itu adalah kalau misalkan tetes air hujannya itu membasahi bidang A, B, C, D aksen. Ya, membasahi bidang A, B, C aksen, A, B, C aksen, D aksen. Nah, jadi nanti eh, jejak butir air hujannya berbentuk cakram atau lingkaran gitu ya. Nah, di sini apa namanya? Daerahnya daerah V ya, mirip gamma di gambar. Ada jari-jarinya. Oke, nah kemudian di sini definisi basah itu jadi kalau misalkan yang ini tertutup ini. Jadi bidang miring ABCD itu basah ya, basah. Kalau misalkan bidang yang imajinasi ini basah gitu. Jadi kita harus membuat bidang imajinasi untuk mencari luasan basahnya ya, bukan dari bidang miringnya. Sehingga kalau misalkan ada ini nih ya, ada atap rumah berukuran panjang 3 meter dan lebarnya 1,5 meter. Ya, diketahui sudut kemiringan atap adalah alfa. Nah, kita harus cek ya sudut kemiringan yang dimaksud itu yang mana gitu kan. Nah, saya akan buat proyeksinya biar lebih tergambar dan agak besar. Jadi yang ini akan saya crop saja. Ini atap yang ini nih saya crop. Nah, biar lebih tergambar saya gambarkan lebih besar lagi. Nah, biar lebih terbayang. Oke. Nah, kemudian kemiringan tuh yang mana sih? Kemiringan tuh yang ini. Nah, yang ini nih ya. Oke. Kemiringan tuh adalah yang ini.
Sehingga itu juga kemiringannya jadi sama ya dengan ini. Sudut yang dibentuknya jadi sama. Nah, sudut yang dibentuknya jadi sama. Nah, ini adalah bidang nah ini bidang imajinasinya yang akan kita hitung sebagai luas basahan. Nah, itu kurang lebih ya. Nah, ini. Nah, ini bidang imajinasinya. Sesuai dengan gambar yang ini kan, jadi saya balikin. Nah, kelihatan kan? Bidang basahan imajinasinya yang sebelah atas itu yang tetap bisa kita tuliskan bahwa panjang yang atas ini ya sama, dia 3 juga gitu ya. Nah, sedangkan ini adalah sudut sudut yang dibentuknya, sudut alfanya di situ. Kalau ini alfa, berarti ini juga alfa ya, Kak, sudut dalam berseberangan sama besar gitu ya. Nah, yang diketahui ini 1,5 berarti ini juga sama 1,5 ya. Nah, panjang inilah yang kita tidak ketahui. Kenapa? Karena kita mau nyari bidang basahan yang ini. Yang ini nih yang basah itu. Nah, bidang ini nih. Ah, bidang ini yang saya arsirin. Ini luas bidang basahan. Luasan bidang basah. Luasan bidang basah. Jadi bukan yang miring ya. Ini luas bidang basahnya. Oh, jadi 3 dikali X. Iya, jadi kita mau nyarinya 3 dikali X. Nah, kalau secara logika, kalau kita mau nyari luas bidang basah ini, 3 dikali X, jadi luasan bidang basah kalau kita cari 3 dikali X. Nah, X-nya bisa didapat dari mana? X-nya. Nah, X-nya itu kan perhatikan bahwa ini adalah samping, gitu ya. Ini kan samping ya. Dan ini miring. Jadi kalau samping miring berarti apa? Cos ya. Jadi cos alfanya adalah X dibagi miring. Miringnya udah ada 1,5. Oh gitu ya. Nah sehingga X-nya bisa diketahui. Kenapa? Karena diketahui di soal cos alfanya 2 per 5. Cos alfanya 2/5. Oh jadi saya bisa nyari X-nya. Ya lanjutin. Oh berarti 3 dikali X-nya itu adalah cos alfa dikali 1,5. Nah, cos alfanya di soal 2/5 dikali 1,5. 1,5 dibagi 5, 0,3 ya. Gitu. Ya, 0,3 dikali 3, 0,9 gitu ya. 0,9 dikali 2. Kalau nggak mau dituliskan juga nggak apa-apa, ditulis gini doang nggak apa-apa. Nah, kenapa kita mau apa namanya? Kita harus tahu luasan bidang basah karena kita mau nyari jumlah butir air hujan. Sedangkan jumlah butir air hujan itu dicarinya dengan cara jumlah butir air hujannya kita cari dengan kan secara logika kita bisa tahunya berapa banyak butir, luasan butir yang menutupi semua bidang basahan. Jadi kalau jumlah butir itu tinggal luas bidang basah ya, luasan bidang basah tinggal dibagi luas jejak butirnya.
luas jejak butir air. Luas bidang basahnya kan ada tuh langsung udah tadi kita cari 3 kali 2 dikali 0,3. Nah, luas jejak butir air itu bentuknya apa? Bentuknya lingkaran. Karena lingkaran berarti tinggal dicari luas lingkaran gitu ya. Luas lingkaran itu pi r kuadrat. R-nya ada tuh. Akar 4 per pi. Jadi tinggal dimasukin pi akar 4 per pi dikuadratkan. Itu ya. Udah tinggal langsung hitung saja. Nah, oke. Kita langsung hitung saja nih. Pi-nya kan nanti akarnya hilang ya. Saya lanjutin lagi 3 kali 2 kali 0,3 dibagi pi-nya hilang jadi dibagi 4. Sebelah sini. 3 dikali 2 kali 0,3 per 4. Nah, ya kan? Pi-nya akarnya hilang, pi-nya dicoret tinggal 4 ya. Ya udah, tinggal langsung aja 0,9 tapi ingat beda satuannya nih. Kalau yang atas ini meter persegi, yang di bawah milimeter persegi sesuai satuan di soal. Nah, untuk menyamakannya jadi ubah jadi milimeter ya. Berarti jadi 3 kali 2 kali 0,3 gitu kan dibagi 4 dikali 10 pangkat 6. Ya kan meter persegi ke milimeter persegi 3 kali setiap loncatnya dikali 100 nah, atau 10 pangkat 2. Oke, ini jadi coret nih. 2 ya. Gitu kan? Jadi 0,3 dikali 3 0,9 dibagi 2. 0,45. 0,45 dikali 10 pangkat 6. 450.000. Jawabannya yang gitu. Gimana? Bisa dipahami? Silakan kalau ada pertanyaan. Oke. Ada pertanyaan? Silakan. Paham alurnya ya. Nomor 6. Atap suatu rumah dengan sudut kemiringan alfa memerlukan paling sedikit 4 juta butir air hujan untuk membuatnya basah. Jika sudut kemiringan atap berubah jadi beta dengan perbandingan cos alfa cos beta 2:3, jumlah minimal butir air hujan. Oke. Nah, soal nomor 6 itu seolah-olah kita harus dari awal ngitung lagi ya. Kalau alfanya dan betanya ada, jumlah butir air hujannya ada, seolah harus dihitung lagi muter-muter gitu ya. Padahal tidak usah. Tinggal kita lihat hubungan di sini nih, lihat. Luasan dan cos alfa itu berbanding lurus. Luas berbanding lurus dengan cos alfa. Ya. Jadi saya tulis lagi sini luas berbanding lurus dengan cos alfa. Dan kita lihat nih ketika kita mencari jumlah butir itu sebanding dengan luas. Nah, oh jadi gitu. Saya tulis di sini dulu deh. Ternyata jumlah butir itu
sebanding dengan luas, dan luas itu sebanding dengan cos alfa. Oh, ini jadi kayak silogisme dong. Bisa saya simpulkan, kalau jumlah butir itu sebanding dengan cos alfa. Oh, berbanding lurus. Oh, berarti tinggal langsung saja, ya. Tinggal langsung saja jumlah butir yang diketahui itu 4 juta untuk sudut cos alfa, kemiringannya. Nah, yang ditanyain ini berapa juta kalau sudutnya cos beta. Jadi gini aja sebetulnya, sederhana kan? Cos alfa dibanding cos betanya ada di soal 2 banding 3. Oh, udah tinggal langsung hitung. 4 dibagi 2 ya. 2. Jadi tanda tanyanya adalah 2 dikali 3. Jadi 6 juta. Jawabannya yang C. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Aman ya? Kalau ada pertanyaan, ditanyakan sambil kita berjalan bahas soal lainnya. Ini ada soal nomor 7 ya. Gambarnya berubah untuk mengubah kemiringannya. Ya, kembali ditanyakan jumlah butir air hujan. Oke, soal selanjutnya yang ini. Kita lanjutkan, kita jeda dulu ya. Oke, kita jeda dulu. Selamat rehat sejenak, nanti kita lanjutkan di soal ini. Oke, kita lanjutin ya. Oke, ini juga sama sebetulnya ya. Pakai yang tadi prinsipnya. Hanya di sini diketahui sin. Nah, kalau misalkan diketahuinya sin, nah makanya, oke, udah coba jawab ya. Oke, bagus. Nah, jadi kita akan bikin segitiga. Nah, siku-siku ya. Sudut istimewa kan? Sudut istimewa. Triple Pitagoras ya. Jadi kalau sinnya alfa, nah, sin demi depan miring, berarti 3/5. Nah, gitu ya. Kalau sinnya 3/5, berarti cosnya 4/5, gitu kan? Cos alfanya 4/5, gitu kan? Nah, sekarang di sini sin betanya 4/5. Nah, oh berarti betanya tuh yang ini nih. Nah, biar apa? Biar depan, ini jadi depannya, itu jadi miringnya 4/5. Gitu ya. Kalau sin betanya 4/5, otomatis cos betanya 3/5. Gitu kan? Udah kayak tadi lagi, sekarang tinggal yang dibandingin. Yang sudut kemiringannya alfa 4 juta. 4 juta butir sebanding dengan kemiringan atap cos alfa. Nah, itu yang tadi lagi. Kemudian kalau cos beta berapa? Oke, masukin lagi aja. Ya, 4 juta. Nih, cos alfanya 4/5. Oke, terus ini cos betanya 3/5. Oh, udah. Nih, per 5-nya coret ya. Terus 4-nya juga coret. Nah, jadi 3 kali 1 juta. Jawabannya 3 juta. Gitu. Ya, gimana? Ada pertanyaan? Bisa dipahami?
gitu ya. Jadi pokoknya triple Pitagoras 3/4/5, kalau nilai sin 3/5, ya berarti cos kan sisi satunya 4 gitu. Jadi 4/5. Nah, kita kemudian bertemu dengan soal nomor 8. Soal nomor 8 ini, kalau sekilas kita perhatikan, ketika diketahui luas 2 meter persegi basah dalam 1/4 menit, kemudian kalau luasannya atapnya 3 kali 1,5 dan sudut kemiringannya 60 derajat, itu akan dihitung luas total dan kemudian nanti tinggal dikali 1/4 untuk 2 meter persegi. Jadi nanti kita bagi 2 terus dikali 1/4 gitu ya. Nah, sebetulnya soal ini ingin mengecoh kita untuk itu. Jadi menghitung lagi ya luasannya berapa, ya kita proyeksikan yang tadi. Kemudian sudutnya sudah ketahuan, nanti kita ketahui ya. Jadi kayak tadi misalkan oh jadinya luasannya tadi saya udah ngitung kan 3x 3 dikali cos alfa dikali 1,5 ya. Terus cos alfanya adalah cos 60 derajat 1,5. Oke. Nah, cos 60 derajat itu berapa sih? Cos 60 setengah ya. Gitu ya. Setengah. Oh, jadi ini 1,5 dikali 1,5 2,25 ya. Jadi 2,25 apa namanya? Meter persegi. Kalau 2 meter 1/4, kalau 2,25 meter persegi itu berapa lama ya? Wah, lebih 1/4-nya nih, berarti tambah 1/8 nih. Kalau 2 menit 1/4 gitu kan ya. Ini kan 0,25 dari 2 itu 1/8. 1/8 dari 4 menit 1/32. Oh, jadi 1/4 tambah 1/32 menit. Aduh, nggak ada jawabannya. Memang tidak akan ada kalau kita begitu mencarinya. Kenapa? Karena ini soal yang secara nalar menggunakan nalar asli gitu. Jadi kalau misalkan hujan itu kan terjadinya nggak per 2 meter persegi, betul nggak? Jadi kalau ada bidang datar 2 meter persegi kehujanan 1/4 menit, kalau lebih luas dari itu di tempat yang sama gitu ya, di atap yang sama, pasti kena hujan bareng dong, bener nggak? Kan hujannya nggak akan di situ dulu ya. Misalkan hujannya geser per meter persegi, habis di situ beres, langsung dia geser ke sini gitu ya, ke sebelahnya misalkan, ke situ. Beres di situ, langsung geser gitu. Enggak kan? Hujannya nggak pindah-pindah per meter persegi kan? Yang namanya hujan langsung membasahi secara bersama-sama luasan berapapun. Makanya untuk nomor 8 itu sebenarnya jawabannya kalau nalar kita terkoneksi dengan nalar asli, nomor 8 itu soal yang bisa dijawab kurang dari 1 detik setelah membaca soal gitu. Jawabannya sama 1/4 menit, tidak tidak berubah. Jadi mau atapnya 2 meter persegi, mau 5 meter persegi, hujannya bareng di situ. Jadi ya berbarengan ke semua luasan, gitu ya. Ibaratnya gini, misal, harus pakai asumsi. Ibarat saya masak telur satu, ya. Kondisi air sudah mendidih dalam panci. Telur satu, saya masak berapa menit? 5 menit. Kalau telurnya 10 kan nggak jadi 50 menit. Kalau telurnya 10 kan dimasukin bareng gitu. Jadi tetap sama 5 menit juga. Jadi ngerebus telur 5 menit, satu buah atau butir, sama 10 butir sama 5 menit juga. Tapi dalam kondisi airnya sudah mendidih ya. Kalau airnya belum mendidih, lain lagi cerita karena nanti ada apa pengaruh sifat fisika di situ. Gitu ya jadinya ya. Analoginya ke situ. Ya. Oke, jadi ini tidak usah di ya dipakai tapi tetap ya waktu tetap lama basahnya tetap. Kenapa? Karena hujan terjadi barengan, enggak per
tidak per 2 meter persegi. Gitu ya. Oke, bisa dipahami? Kadang ada soal penalaran yang memang butuh menggunakan nalar asli. Ada pertanyaan silahkan. Azam, Hasna, Irsyad, sama dari MA Al-Fatah. Kalau ada pertanyaan boleh silahkan. Cara simple buat buat mengingat. Sebetulnya sebetulnya nggak bukan diingat-ingat ya ini tuh penalaran matematika kan bukan diingat-ingat soalnya ya beda sama sama misalnya kalau soal sejarah gitu ya sifatnya hafalan. Betul nggak kan sejarah nggak bisa pakai logika waktunya kan udah terjadi jadi kita harus tahu gitu ya alurnya kemana. Menganalisis mungkin bisa gitu ya penyebab satu terhadap apa akibat yang lain. Tapi kalau penalaran matematika bukan diingat sebetulnya, tapi memang harus dilatih saja terus dimantapkan. Ya, jadi dilatih saja dan karena dilatih, jadi nanti terbiasa untuk membayangkan satu model, gitu ya. Oh, kalau untuk membayangkan segitiga siku-siku, kalau segitiga siku-siku ya itu kan kita udah pakai eh, depan samping miring, sin demi depan per miring, cos sami samping per miring. Samping itu maksudnya samping sudut gitu kan? Miring itu sisi miring segitiganya gitu. Depan itu ya depan sudutnya. Tan desa depan per samping. Tinggal dimodelkan saja. Jadi apa namanya segitiga siku-siku. Terus diterapkan sin demi. Oh berarti yang atas depannya, yang bawah miringnya. Bisa perbandingannya, bisa panjang aslinya. Gitu. Kos juga begitu, tangan juga gitu. Ya, Azam ya. Oke, pakai yang itu cara mengingat itu. Kalau urusan sudut yang tadi dalam berseberangan itu pas SMP sudah disampaikan sudut bertolak belakang sama besar, sudut sehadap sama besar, sudut dalam berseberangan sama besar, sudut lurus 180, sudut dalam segitiga 180 juga gitu ya. Sudut siku-siku salah satunya 90 berarti sisanya dijumlahin harus 90 gitu. Ya, jadi kalau saya ke sini lagi misalkan nah ini nih, ini tuh kalau sudutnya pakai yang alfa berarti depannya adalah yang untuk yang hijau, sudut hijau berarti depannya ini kan ada di depan alfa, bener nggak? Berarti ini jadi sampingnya. Makanya cos sami karena ini miringnya. Cos sami samping miring dari sudutnya. Kalau yang beta, yang merah, berarti ini sisi ini jadi sampingnya beta. Jadi sampingnya. Ya, kalau menurut beta yang ini jadi depannya. Tapi yang ini tetap sama-sama miringnya. Gitu Azam gimana Azam? Mulai terbayang tidak? Mulai kebayang ya. Pokoknya memang apa penyebutan samping depan itu acuannya sudutnya ya. Oke, Azam nanya selain triple Pitagoras selain 345 ada lagi yang lain 12 5 13 betul? Ada yang lain lagi ada ya. Yang lain laginya ada 24 24 sama 7. 24 sama 7 25. 24 7 25. Itu triple Pitagoras.
Ya, bisa dicek aja ya, dicari silahkan. Silahkan di search untuk triple Pythagoras angka-angkanya. Tapi kalaupun nggak hafal angkanya ya pakai aja yang apa namanya teorema Pythagoras itu kan gampang itunya ya. Oke, saya lanjutin ke teks 3. Ini teksnya saya pilih karena memang banyak yang mandek di teks yang ini. Contohnya teks 3 ini seru dan banyak yang terkecoh mengerjakan. Bukan terkecoh, apa ya? Pusing sendiri jadi memahami soalnya tuh maksudnya apa gitu. Bingung ngebayangin. Ini soal tahun lalu bikin para peserta geleng-geleng. Soal apa itu tadi? Silahkan ini saya pengen tahu kalian pas memahami teks ini buntunya sebelah mana nih? Bingungnya sebelah mana? Atau emang enggak Pak, udah kebayang aja. Alhamdulillah kalau kayak begitu. Kalau ada kebuntuan, tolong kabari saya. Siapa yang bingung melihat teks ini? Boleh acukan tangan. Atau enggak Pak, gampang sih teksnya bisa saya pahami. Oke, pada stadion olahraga terdapat lintasan lari atau jalan berbentuk angka 8 dan bertingkat. Terdiri dari 5 lajur, lajur satu, lajur sampai 5. Dalam satu putaran, atlet mulai start di titik A. Sini ya, garis A. Di masing-masing lajurnya. Terus ke B, ke C, ke D, ke ke E itu segaris dengan A ya. Ke F, ke G, ke H. Finish. Tiap lajur dan tiap lajur lari terdiri dari 2 lingkaran sehingga membentuk angka 8. Nah, ini radius R1, R2-nya. Pusat lingkarannya ini P1, ini P2. Ini lajur 1, 2, 3, 4, 5. Ini lintasan 1, ini lintasan 2. Nah, gimana cara memahami teks yang ini? Perhatikan bahwa untuk lajur itu jari-jari yang dilalui nanti trek lari di sebelah kiri lintasan 1 dan sebelah kanan lintasan 2 itu berbeda. Ya, berbeda. Kecuali lintasan 3 karena dia pas di tengah-tengah. Jadi bentuknya sama. Jadi kalau yang lintasan 1 gimana? Jadi kalau lintasan 1 itu berarti kan jari-jari di lintasan satunya karena lintasan satu yang ini ya. Jadi dia itu hmm, trek larinya kan gitu ya. Nah, terus pas ke sini, nah pas ke sini keluarnya ini kan sehingga kelihatan kayak keluar nih. Lanjutin ke sini. Nah, jadi lingkarannya yang nih lingkarannya yang besar kalau di lintasan 2. Jadi kalau lintasan di kiri atau lintasan satunya yang kecil, maka ini jadi yang terbesar. Tuh, makanya jari-jarinya berbeda. Kalau yang di kirinya yang apa namanya terkecil, ini jadi yang terbesar. Sama kayak yang jalur lajur 5 terbalik ya. Karena dia besar dulu di sininya, nanti dia jadi kecil tuh. Nah, gitu. Ya. Kalau yang di lajur 3 dia tetap
Angka 8-nya kan di tengah-tengah tuh. Jadi tuh angka 8 sama kiri kanan. Nah, itu dulu terbayang nggak? Terbayang nggak begitu? Jadi angka 8 yang dibentuk gitu. Makanya beda jari-jarinya. Nah, kalau kita hitung berarti, oh, yang ini 2πr1, ya kan? Yang ini 2πr2. Saya pengen tahu sih tracknya ini, jadi dari start sampai finish itu berapa gitu ya? Jarak start sampai finish itu, atau dari A ke E. Berarti kan itu tuh 2 keliling, bener nggak? Itu kan keliling lintasan 1 ditambah keliling lintasan yang 2 gitu. Cuman beda-beda kalau lajurnya, jadi yang beda tuh jari-jari. Tapi jaraknya harus sama. Kenapa? Kan biar adil, bener nggak? Kalau jaraknya beda-beda jadi tidak adil nanti kalau lomba lari kayak begitu, sesuai lajurnya. Jadi adil. Kita buktikan nih. Kalau lajur 2 berarti 2 pi R1-nya, R1-nya apa di sini? R1-nya lajur 2 180 per pi. Ya kan? Terus ditambah 2 pi R2. R2-nya adalah 220 per pi. Nah, kita hitung. Pi-nya coret ya. Ya, jadi 360 ditambah 440. Oh, jadi satu lapnya kalau balap motor gitu ya, 800 meter ini tuh. Ke sini tuh nih. 360 ditambah, nah ini saya tracknya nih, pakai kursor. 440, 800 meter. Nah, kita cek yang lajur 5. Lajur 5. Lajur 5 itu berarti sama 2 pi R. R1-nya 240 per pi ditambah 2 pi, lajur 2-nya 160 per pi. Ya, sama tuh pi-nya coret ya. Kayak yang atas. 240 dikali 2, 480. Ditambah 320. Nah, betul kan? Sama. Jadi semua lajur, ya, dia akan menempuh jarak 800 meter dari start sampai finish, dari A sampai E. Gitu. Melintasi lintasan 1, terus lintasan 2, finish. Gitu. Nah, itu adil. Dalam lomba lari. Ya. Oke. Nah, terus nomor 9 ditanyain. Dalam lomba lari 2.400 meter. Kalau 2.400 meter berarti 800 kali 3 kan? Ya, 800 kali 3. Terus katanya sudah ada pemenang melintasi garis finish. Tapi ada pelari di lajur 2 dan lajur 5 baru melintasi E gitu ya. Jadi yang pemenang itu udah 1, 2, 3, finish. Nah, yang di lajur 2, lajur 5 itu baru pas terakhir ya, lap terakhir dia baru dari A ke E. Baru segitu. Oh, berarti pelari di lajur 2 dan lajur 5 dia baru melintasi atau menempuh jarak 1.600, kan udah 800 kali 2 ya. Tapi baru menyelesaikan ini keliling di lintasan 1. Jadi masih belum beres buat finish 1 lingkaran lagi. Nah, itu kita akan pakai untuk menentukan perbandingan kecepatan. Kenapa? Perbandingan kecepatan. Kecepatan itu berbanding lurus dengan jarak tempuh. Jadi kalau kita ngitung jarak, bandingin jarak, ya. Kalau kita membandingkan jarak, itu sama aja kita membandingkan kecepatan. Oh, berarti kalau misalkan saya V2 dibagi V5 yang ditanyain di soal, berarti kita tinggal ngitung
jarak tempuh yang sudah dilalui pelari di lajur 2 dibanding dengan jarak tempuh yang sudah dilalui pelari di jalur 5. Oke, kita hitung saja. Kalau di lajur 2, dia sudah menempuh 1.600 meter, ya, sudah menempuh 1.600 meter, ditambah keliling di lajur 1, 2 PR1-nya. 2 ditambah 2 PR1 lajur 2, gitu ya. Nah, yang lajur 5, 1.600 juga dia udah. Nah, tapi belum finish, baru menyelesaikan 2 PR1 lajur keliling lintasan 1 juga di lajur 5. Jadi 1.600 ditambah 2 pi R1 untuk lajur 2 tadi berapa? 180 per pi. Dibagi 1.600 ditambah 2 pi di lajur 5, lintasan 1 lajur 5, 240 per pi. Pi-nya coret. Itu ya. Oh, jadi 1.600 ditambah 2 kali 180. Jadi 1.960 dibagi 1.600 tambah 480, 2.080. Nah, dibagi itu. Jadi bagi berapa? Nolnya coret ya. Terus bagi 4 deh. Udah bagi 4 jadinya 49 per, sorry. Jadi 49 per 52. Jawabannya yang gimana? Kalau ada pertanyaan silahkan. Bingungnya sebelah mana? Boleh langsung tanyain. Silahkan, ada pertanyaan? Pak, ada pertanyaan, Pak. Aman, oke, alhamdulillah. Nah, sekarang nomor 10. Agus Budi Chandra jogging bersama mulai dari garis start. Ya. Agus memilih lajur 1, Budi lajur 3, dan Chandra lajur 5. Oke. Pada putaran pertama, mereka melewati garis D secara bersama-sama. Oke. Jadi Agus ada di sini nih. Agus lajur 1, Agus ada di sini Agus. Terus di lajur 3 ada Budi. Di lajur 5 ada Chandra. Kalau dia sampai garis D masih bareng-bareng, otomatis mereka tuh saling menyesuaikan kecepatan, bener nggak? Jadi kata kuncinya ada di sini. Melewati garis D secara bersama-sama. Kayak kita kalau lari bareng-bareng kan suka gitu ya. Segaris gitu kan. Barengan terus gitu, nggak ada yang ninggalin sambil ngobrol gitu kan. Nah, sebetulnya ketika lari segaris begini dan treknya memutar, ini yang sebelah kanan paling ujung itu akan kerja keras. Kenapa? Dia harus melakukan kecepatannya lebih tinggi dibanding yang dekat ke pusat gitu loh. Yang ini nyantai, jalannya ini agak cepat jadinya. Tapi kecepatan disesuaikan supaya tetap bersama kayak di nomor 10 Agus Budi Chandra ini. Jadi kalau sampai dia bareng-bareng saling menyesuaikan kecepatan gitu ya. Terus kalau misalkan yang mana itu salah ya? Benar ya. Nah, kalau misalkan ini Agus berada di garis C sedang menjalani putaran ke-17. Mau ke putaran ke berapapun gitu ya. Karena udah ada di sini ketahui kecepatannya saling menyesuaikan, jadi mereka selalu bareng-bareng. Jadi pas di garis C juga sama. Jadi bareng-bareng lagi di garis C juga tuh gitu.
Nah, kalau bareng-bareng lagi berarti sudut yang dibentuknya apa? Sudut berpelurus, betul ya? Sudut berpelurus itu adalah 180 derajat. Jadi jawabannya yang A. Karena Apa bareng-bareng terus. penanya yang 1600 Pak? 1600. Oke. Iya, Gini. itu asalnya. Oke. Kan gini, lari lombanya 2400 nih. Lomba larinya 2400. Satu lap ini nih, satu lap dari start sampai finish, ya. Satu putaran melewati lintasan 1 dan lintasan 2 itu 800 meter. Oke. Sampai situ aman? Nah, ceritanya udah ada yang nyampe finish. Kalau udah nyampe finish, berarti yang nyampe finish itu sudah berapa putaran? 800 kali 3 kan, bener nggak? Sudah 800 kali 3 putaran. Jadi dia finish juara tuh. Nah, sementara pelari yang lain kan belum nyampe tuh. Dia yang di lajur 2 dan lajur 5 ternyata ada di garis E. Kalau di garis E, baru di garis E, berarti untuk finish, jadi dia baru segini nih. Nah, baru segitu, orang lain udah finish. Oh, jadi dia itu sedang menjalani putaran ketiga gitu loh. Putaran 1 dan 2-nya udah dijalani bareng sama pemenang yang tadi. Kan pemenang yang tadi juga kan pertama 800, 800, 800, juara tuh. Nah, yang di lajur 2 itu sama udah 800, 800. Nah, pas bagian sini baru 2 PR1 doang gitu. Yang di 800 lajur dari 5. mana tuh, Kenapa? Pak? 800-nya dari mana? Ini keliling satu putaran kiri ditambah kanan. Ini nih. Oh, Ya kan? Jarak A ke E ini saya tulis nih. Jarak A ke E itu kan gini nih. Tuh. A ke E itu adalah keliling yang satu ditambah keliling yang dua. Ngerti tidak? Jarak A ke E. Jadi mau mau ke garis yang sama, mau ke dari start ke finish itu, jadi harus melewati keliling lingkaran yang sebelah kiri, lintasan 1, habis itu keliling lingkaran yang lintasan 2 sebelah kanan, baru finish. Ngerti enggak? ngerti Pak. Ngerti. Jadi di sini 2PR1 untuk yang di lintasan 1, 2PR2 untuk yang lintasan 2. Nah, keliling lingkaran yang ini, yang kecil, merah ini, ditambah keliling yang besar ini, itu 800. Saya sebut satu putaran penuh. Satu putaran penuh itu 2 lintasan telah dilalui. Nah, kalau lombanya 400, berarti kan 3 kali, bener nggak? 3 kali putaran ya. 1, gitu. 2, 3, gitu kan? Tapi yang juaranya 1, sisanya dari lajur 2 baru nyampe E. Baru nyampe sini. Baru nyampe E pertama kali disebutkan. E pertama kali ini. Pertama kali kenapa? Pertama kali itu kan belum finish. Tapi dia mau ke lintasan kedua. Baru kedua kali dia finish. Jadi jarak AE finish lah, misalnya saya apa namanya, saya tulis di sini. Tapi E-nya finish gitu. Nah, ini E-nya finish ini tapinya. Saya perjelas di sini ya. Kalau AE doang gitu ya, ya belum finish, baru setengah putaran aja, gitu ya, setengah putaran, baru lintasan 1 aja. Harusnya 2 lintasan. Nah, yang di lajur 5 dia juga sama, udah 800, tapi baru sampai lajur 1. Tapi lintasan beda lajur. Kalau ini lajur 2, ini lajur 5. Makanya jari-jarinya beda yang dihitung ya.
Jadi yang sudah dia tempuh adalah 1600 ditambah 2pi R1 lajur 2. Kalau untuk yang lajur 5 berarti 1600 tambah 2pi R1 lajur 5. Gitu. Bisa dimengerti? Ngerti Pak, makasih. Oke, sip. Saya lanjut ya. Nggak apa, kalau ada pertanyaan harus ditanyakan supaya saya jelasin dengan sejelas-jelasnya. Ya. Nah, sekarang untuk soal nomor 11 ya. Ahmad dan Budi jogging bersama mulai di garis start. Ahmad memilih lajur 1, Budi lajur 5. Ahmad dan Budi melintasi garis E pertama kali bersamaan. Ahmad Budi melintasi garis A bersama-sama ketika Budi menyelesaikan berapa putaran. Oke, jadi ini juga membandingkan ya. Kita akan bandingkan ya jarak tempuh dari Ahmad dan Budi. Oke. Jadi kita akan bandingkan apa? 2pi untuk Ahmad ya. Bareng-barengnya tadi apa? Melintasi garis E pertama kali. Gitu kan? Oke, jadi 2pi R1 lajur 1. Terus 2pi R1 lajur 5. Gitu kan? Berarti 2pi R1-nya lajur 1. Lajur 1, 160 per pi. Dibagi 2pi-nya kan bisa dicoret deng di sini langsung. Nah, ini coret aja biar kita tidak repot-repot nanti. Nah, jadi bahan perhitungan. Jadi 160 per pi dibagi lajur 5 lintasan 1 240 per pi. Nah, pi-nya bisa dicoret lagi. Gitu ya, sama no-nya coret. Jadi berapa? 16 per 2, 4. Disederhanakan jadi bagi 8. 2 banding 3. Oh, jadi perbandingan jumlah putaran Ahmad dan Budi itu adalah 2 banding 3. Kalau mau nyari putarannya Ahmad setelah menyelesaikan berapa, berarti kan kita tinggal nyari kelipatannya saja. Benar nggak? Tuh, karena perbandingannya 2 banding 3, untuk Budi berarti nyari kelipatan 3 putaran. Nah, di soal yang kelipatan 3 mana? Yang E jawaban. Ya. Kalau untuk pertama kali nanti kalau ada apa namanya yang kelipatan 3-nya ada lebih dari 1, ya diambil yang paling kecil. Karena bilangnya bersama-sama untuk tadi pertama kali. Gitu. Ya. Jadi tinggal nyari kelipatan dari 3. Bisa dipahami? Oke. Nomor 12. Dalam lomba lari 800 meter. Nah, ini lomba lari 800 meter. Seorang pelari di lajur 5 berlari dengan kecepatan 9 meter per detik melintasi garis H pada detik keberapa? Oke. Jadi dia katanya pada detik keberapa nyampe di garis H. Saya mau gambarin aja. Lajur 5 itu berarti pertamanya gede gitu ya. Yang keduanya kecil. Tapi sampai titik H
Berarti kalau sampai titik H gimana? Ya berarti segini. Apa lintasannya baru segini nih. Nah, baru segitu lintasannya. Saya ulangi lagi. Nah, yang kiri udah apa namanya? Yang kiri sudah satu lingkaran penuh, yang kanannya belum. Gitu. Yang ininya baru 3/4. Tuh, baru 3/4 lingkaran. Ini titik H di sini. Oke, berarti saya harus hitung nih yang ini. Kalau mau nyari apa jarak tempuhnya dulu. Jarak tempuhnya dulu kita hitung berarti 2πr1 ditambah, ingat ini lajur 5 ya, ditambah 3/4 PR2. Nah, ini lintasan 1, ini lintasan 2. Oke. Nah, R1 lajur 5, 240 per pi. Nah, ini 3/4, lupa ini 2-nya. Ulangi. Oke, yang ini 3/4 keliling lingkaran, jadi gitu ya. Nah, ini bisa langsung saya 2. Nah, gitu ya. Saya hitung. Saya masukin 2π, R1-nya lajur 5, 240 per pi, ditambah 3/2 pi, R2-nya berapa? 160 per pi. Nah, kan bisa dicoret pi-nya. Nah, terus kita hitung jarak totalnya. 480 ditambah, ini 160-nya nih. Kita coret-coret nih. Jadi 80. 80 kali 3. 240. Jadi totalnya 720 meter yang udah tahu. Jadi belum finish kan ya, betul kan? Nyari T-nya. Ya udah, kalau nyari T berarti kalau eh, kecepatannya 9 meter per detik, berarti nyari waktunya ya gampang. Nyari T-nya tinggal 720 dibagi 9. Jawabannya 80 detik. Begitu. Nah, betul gitu. Azam, terima kasih sudah turut menjawab ya. Oke, habis teks 3 ini. Silahkan, ada pertanyaan tidak? Kita ke teks 4. Oke, kalau ada pertanyaan boleh nanti menyusul juga ya. Ini ada teks 4. Roda-roda. Ini siapa yang udah coba silahkan. Jawabannya berapa? Ya, silahkan, ini dihayati. Terus dikerjain. Oke, jadi ini sepeda. Ada 2 sepeda. Ini sepeda A, sepeda B. Perbedaan jari-jari antara gear depan dan belakang ya. Yang di soal disebutkan kalau eh, jari-jarinya 21 ya. Jari-jari. Kemudian gearnya untuk misalkan ini
Untuk sepeda, jari-jari belakang lebih kecil. Oke kan ya. Sekali mengayuh sepeda B, yaitu 1,5 detik. Jadi di sini, jari-jari rodanya sama 21 cm. Dan putaran putaran dari roda itu kan ditentukan oleh gear yang mana? Gear belakang. Kenapa? Karena sepusat. Oke, ini kita kasih catatan dulu. Putaran roda ditentukan oleh roda belakang. Roda belakang. Bisa apa aja? Bisa bisa RA1, ya bisa A1 atau A1. Bisa A2 untuk roda 2 sama B2 untuk sepeda B. Ya. Oke. Nah, tadi nih, berapa jarak yang ditempuh untuk 1 kali ayuhan sepeda B? Sepeda B. Oke, lagi-lagi gini. Kalau misalkan eh, jumlah putaran, ya, jumlah putaran itu berbanding terbalik dengan jari-jari, benar nggak? Jadi kalau jari-jarinya makin kecil, jumlah putarannya makin banyak. Kalau jari-jarinya makin besar, jumlah putarannya makin sedikit dalam periode yang sama, dalam kayuhan yang sama. Oh, jadi kalau begitu untuk jumlah apa namanya? Saya bisa bandingkan antara ini ya. Jadi jumlah putaran nih untuk yang mana nih? Untuk B ya. Untuk B, jumlah putaran gear 1 dibanding jumlah putaran gearnya 2 itu jumlah 1 berbanding terbalik dengan jari-jarinya. Nah, gitu. Terus ininya RB2 gitu kan? Oke. Nah, jadi karena yang menentukan adalah yang kedua ini berapa nih? 1:2, 3:2. Berarti ini 2:3 gitu ya. Nah, yang menentukan itu jumlah putaran yang mana? Yang 1 atau yang 2 gearnya? Yang 2 tadi tuh, B2. Jadi kita akan menentukan jumlah putaran yang 2 itu ada berapa? Caranya apa? Caranya jumlah putaran 1 dikali 2/3. Nah, jumlah putaran 1 itu adalah keliling lingkaran, bener ya? 2pi B1 dikali 2/3 gitu. Oke? 2pi B1 itu jari-jarinya 21 cm. Pi-nya kita pakai 22/7. Biar gampang ngitungnya, 21 cm kali 2/3. Nah, udah deh, tinggal dihitung. Coret, coret, coret. Tuh ya, gitu kan? Berapa tuh? 2 kali 2, 4, 4, 8, 8. 1 kali ayuhan ya, 1,5 detik. Bentar. Salah ngitung di sini nih. Ini mohon maaf.
Malah 2/3 kan harusnya jadi 3/2 ya. Balik nih. 3/2. Pantesan tidak ada jawabannya. Masukin kayak tadi ya. 22/7. Ini yang R. Gitu ya. Yang R satunya. Gitu ya. RB satunya berapa? Sama kayak A21. Ya. 3/2. Oke. Nah, ini baru kali 7, 3, ini 2-nya coret. Jadi 9 dikali 22. Oke. Ini satuannya sentimeter. Jadi 198 sentimeter deh. Jadi 1,98 meter. Gitu ya. Perbandingan kecepatan A dengan kecepatan sepeda B. Oke. Ya tadi ini kan ditentukan oleh putaran 2 ya. Ya udah berarti kan berarti sebanding dengan putarannya kita bandingin. Jadi VA dibanding VB, kita tinggal lihat apanya. Ini nih ya. Kalau yang A berarti kan 7/3 ya. Nah, 7/3 2 pi R A1 gitu kan. Kalau yang VB sebanding dengan jarak tempuhnya yang tadi udah kita hitung 3/2 2 pi R B1. Nah, karena A1 dan B1 sama, jadinya bisa dicoret. Ini coret, coret, gitu ya. Nah, ini bisa dilanjutkan juga nih saling coret. 7/3 dikali dikali 2/3 ya. Kenapa kebalikin? Oh, sorry. Oh, ini kan apa namanya? 3/2, yang ini 3/7 harusnya. Sorry, sorry. Jadi ini perbandingan kecepatan sepeda A dan kecepatan sepeda B. Lihat jari-jari belakangnya ini nih. Waktu tempuhnya ini 1,5 detik, yang A itu 1 detik gitu ya. Kalau 1 detik berarti harusnya A itu lebih cepat dibanding yang B. Ya udah tinggal bandingin 7/3 dibagi 2/3. Oh, ini 1 detik. Jadi 7/3 dikali 1. Yang ini 2/3 dikali 3/2. Nah, gitu. Maksudnya ya. Jadi ini sama dengan, ini kan 1 nih. Ini 1 nih, 2/3 dikali 3/2, 7/3. Jadi jawabannya 7/3. Ya, oke, ini waktu sekali kayuhannya nih, ya. Yang A1, yang B 1,5. Jarak lintasan sepeda A setelah 15 detik. Sepeda A setelah 15 detik ya. Jadi kalau setelah 15 detik,
Ya udah, berarti tinggal dihitung aja pakai yang tadi ya. Lintasan A setelah 5 detik pakai perbandingan yang tadi itu. Jadi pakainya kan B ya, 2 pi R A2. Nah, ini kan satu putarannya 1 detik dia, jadi dikali 15 nanti tinggal ya. Nah, RA-nya didapat dari apa? RA2-nya dari sini nih. RA2-nya dari soal tuh ada ya. Perbandingan kan ada RA1 dibanding RA2-nya 7:3. Berarti saya bisa tahu RA2-nya sama dengan 3/7 RA1. Gitu. Saya ulangi ya. Cukup. 3/7, sorry. RA2-nya 3/7 RA1. Nah, masukin sini. 3/7 RA1 kali 15. Ini coret dulu ya. Oh, ini 3 sih. Tulis lagi. 2 kali 7. Salah. 7 kali 7. RA1-nya berapa? 21 gitu ya. Tinggal dicoret deh. 3 gitu ya. Tinggal dihitung ini. 22 dikali. Ini tinggal 15-nya saya ganti jadi ini 6. Sorry, 6. Ini kan 9/7 ya. Kali 22. Ini jadi 30/2 15-nya. Supaya saya coret 2-nya. Oke, ini jadinya 1,2/7, 0,28, 1,29. Ya, ini dikali 660. Jadi 12,9 kali 66. Ya. Nah, ini hitung berapa? 12,9. Itu anggap aja 13 sih biar gampang hitungnya. Oke, nanti sisanya pembahasannya saya kirimkan lewat wali kelas ya, Bu Desi. Untuk hari ini cukupkan dulu ya. Mudah-mudahan kalian makin siap nanti untuk UTBK ya, dengan segala pengalaman dan persiapan yang sudah ada. Oke? Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dari saya. Saya tutup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.